Oke. Hai Bang Rinaldi, hai Arya. Halo, Halo, Catherine. Catherine. Halo semua. Oke, sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Bang Rinaldi dan Arya yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan talk show kita pada hari ini. Nah, teman-teman semua pasti udah nggak sabar ya, kita bakal ngebahas apa aja di talk show kita hari ini dan siapa aja pembicaranya. Aku mau spill sedikit nih, pokoknya pembicaranya keren dan punya segudang prestasi. Oke, mungkin kita bakal memperkenalkan diri terlebih dahulu nih, yang akan dimulai dari aku sendiri. Dan mungkin nanti yang bakal disampaikan itu ada nama, fakultas, dan jurusannya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Catherine Novitanti Angelina. Aku dari Fakultas Teknik Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota tahun 2020. Di sini aku akan memandu kegiatan talk show berlangsung. Oke, mungkin bisa dilanjut oleh Bang Rinaldi. Oke, terima kasih Catherine. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Rinaldi Febrian. Saya dipanggil Naldi. Aku dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Industri 2019. Salam kenal semuanya. Oke, sebelumnya Bang ini boleh diulang nggak lagi tadi perkenalannya? Tadi agak ada ini, distraksi dari YouTube-nya. Oke. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Rinaldi Febrian. Teman-teman bisa panggil Naldi. Aku dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Industri angkatan 2019. Salam kenal ya semuanya. Oke, terima kasih Bang Rinaldi. Selanjutnya disampaikan oleh Arya. Baik, oke. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Arya Adrasi Rizal, berasal dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Geologi angkatan 2020. Salam Oke, kenal semuanya. baik. Terima kasih Bang Rinaldi dan Arya. Semuanya dari Fakultas Teknik ya berarti? Iya, Iya. menarik ya, menarik. Dari Ya, teknik menarik. semua. Teknik juara. Teknik satu. Oke, tadi pembicara kita udah kenalan nih ya, itu ada Bang Rinaldi dan Arya. Nah, sekarang aku mau spill sedikit nih, talk show kita emang ngebahas tentang apa aja sih? Nah, pokoknya talk show kita itu bakal ngebahas tentang prestasi. Oke, kita mulai langsung aja ya dari pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan pertama, boleh nggak Bang Rinaldi dan Arya menceritakan prestasi-prestasi apa aja yang udah pernah diraih sebelumnya? Mungkin boleh dikasih tahu juga itu tingkat apa aja gitu. Mungkin boleh dimulai dari Bang Rinaldi terlebih dahulu. Mungkin yang muda dulu aja, Arya Oh, yang dulu aja. udah dulu aja. Oke, berarti Ya. Arya ya. Oke, ya Bang. Kemarin saya itu bulan November ikut acara ini, namanya Petrobol. Petrobol itu lomba sejenis lomba tentang teknologi perminyakan yang diadakan di Kazakhstan itu. Jadi ya begitu, lomba itu sejenis smart competition, kalau bahasa kita itu kayak lomba cerdas cermat gitu kira-kira. Itu kira-kira lomba yang saya ikutin bulan November kemarin. Oke, Oke. boleh kembalikan ke Catherine, silahkan. Oke, nggak apa-apa, dikeluarin aja semuanya Arya apa aja yang udah pernah diikutin. Jangan malu-malu. Oke, siap. Oke, Siap. Ceritain aja, Bang. Lanjut ini. lanjut. Lanjut. Oke, lanjut. Kemarin itu lombanya itu yang diadain di SPI Kazakhstan. SPI itu kayak semacam organisasi tentang peminyakan, Society Petroleum Engineer, yang dari Universitas Kazakh British Technical University. Jadi itu kemarin lombanya di sana, lomba smart competition-nya tentang peminyakan. Jadi ada dua babak, alhamdulillah lolos kedua-duanya, dan alhamdulillah mendapatkan juara satu kemarin di sana. Mantap. Terima kasih, terima kasih. Boleh dikembalikan ke Catherine, silahkan Catherine. Oke, udah berarti. Sudah, itu saja. Oke. Sebenarnya aku yakin Arya tuh punya segudang prestasi sih, cuman yang dikasih tahu ke kita yang itu doang sih. Tapi nggak apa-apa. Aku salut sebagai teman sebaya dari Arya ya, masih mahasiswa baru dan angkatan 2020, tapi udah punya prestasi yang wow gitu. Nah, mungkin kita mau dengerin nih,
prestasi-prestasi apa aja yang udah pernah dicapai oleh Bang Rinaldi sebelumnya. Silakan Bang Rinaldi. Oke, thank you Catherine. Sebelumnya ini aku agak minder ya, karena ini anak 2020 prestasinya udah internasional nih. Nah, aku agak minder di sini. Nah, kalau aku mungkin nggak sehebat itu ya, belum sampai ke kancah internasional, ke luar negeri gitu belum. Kalau aku sendiri itu mungkin masih tingkat nasional dan juga regional. Nah, kalau aku sendiri, kalau untuk prestasi ini mungkin aku tertarik di bidang bisnis dan kewirausahaan. Nah, beda ya. Mungkin kalau Arya tadi basicnya di keteknikan asli nih. Memang anak setia teknik nih kan. Nah, sesuai dengan jurusan nih. Kalau aku agak melenceng. Nah, aku kan teknik, tapi aku tuh suka di bisnis dan kewirausahaan. Dan ini juga aku tuh nggak boleh kalah sama anak Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Karena yang nama bisnis itu kan semua orang juga bisa kan. Nah, kalau aku pribadi sangat suka sih di perlombaan bisnis dan kewirausahaan. Dan perlombaan yang aku ikuti itu, kalau teman-teman tahu itu ada seputar bisnis plan. Nah, mungkin dari teman-teman di sini udah ada yang tahu ya tentang apa sih itu bisnis plan. Jadi bisnis plan itu perlombaan di mana kita itu seakan-akan bermimpi kalau kita tuh punya usaha nantinya. Nah, jadi gimana kita bisa membuat perusahaan, ya usahanya tentang bidang bisnis ataupun kewirausahaan, dan bisa kita pertanggungjawabkan dari segi modalnya, dari keuangan, dari struktur organisasi, dan lain sebagainya. Dan aku tuh suka ikut di lomba-lomba seperti itu. Nah, terus mungkin ya apa ya, mungkin kalau lomba seperti ini aku sangat lumayan sering ikut, karena memang kayaknya ketertarikan aku ada di sana sih. Nggak bisa aku paksain kayak Arya tadi kan di bidang perminyakan nih. Nggak bisa kan aku paksain kalau bukan basic aku di sana. Aku paksain untuk ikut petroleum gitu, dan otomatis auto loss dong. Memalukan dong nanti kan. Nah, ya lebih kurang kayak itu sih. Jadi alhamdulillah, kebanyakan prestasi aku di bidang bisnis, terutama di bisnis plan gitu. Oke, kembali ke Catherine. Oke, terima kasih Bang Rinaldi. Emang keren-keren ya pembicara kita hari ini. Udah punya... Saling melengkapi ya? Benar. Melengkapi. Benar. Ada yang dari internasional, ada yang dari regional, ada yang nasional. Pokoknya beragam-ragam gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, bukan hanya aku sih, tapi teman-teman pasti bakal penasaran gimana cara Arya dan Bang Rinaldi meraih prestasi tersebut. Pasti ada proses yang dilewatin. Mungkin bakal dimulai dari Bang Rinaldi dulu, boleh? Tips dan triknya juga boleh gitu, Bang. Oke. Gimana kita bisa ngelewatin? Ya, ini kan namanya kita di dunia perkuliahan ya, terutama aku pribadi, dan juga teman-teman di sini, ada Catherine, ada Arya. Nah, di sini kan kita posisinya sebagai tamu di Jogja kan. Nah, di mana kita kuliah ke Jogja kan tujuannya kuliah kan. Kita udah capek-capek, udah belajar SMA dari semester 1, terus ikut SNMPTN, terus misalnya lulus, dan kalau nggak lulus, kita mati-matian belajar untuk SBM dan UTUL lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi rintangan untuk kita, karena tujuan kita itu kan awalnya memang emang mau kuliah kan, emang niat kita ke orang tua tuh pamit mau menuntut ilmu ya kan. Nah, tapi yang perlu teman-teman ketahui di sini, menuntut ilmu tuh kan nggak harus akademis kan, nggak harus 20 SKS, 20 SKS. Nah, kita tuh ditunjang untuk selalu menuntut ilmu di luar kuliah ya kan. Misalnya, andai kata ini aku sekarang di teknik nih. Nah, kenapa aku bisa ikut lomba bisnis plan? Nah, ya itu, mungkin SKS di luar kuliah tuh di bisnis itu aku pelajarin kan. Entah itu dari internet, dari kakak tingkat yang udah berpengalaman lomba. Nah, itu bisa kita gali sih. Walaupun memang akademis tuh kayak udah menunggu tuh di seberang jembatan sana. Kalau kita harus dapat IPK segini. Nah, iya kan. Nah, kadang kan yang orang nggak bisa ngatur waktu, nah ini jadi PR nih. Apakah dia akan memilih fokus di ketertarikan dia di luar kampus,
meninggalkan kampus, atau dia cukup fokus di akademik tapi nggak memikirkan soft skill dan hard skill yang dia miliki. Lebih kurang gitu sih. Akademis tuh jadi rintangan lah untuk yang suka bisnis, suka lomba, dan lain sebagainya. Itu kayak. Iya, mungkin apa ya, pesan dari Bang Rinaldi itu kita harus tahu prioritas gitu ya, Bang. Apa yang Nah, kita... benar. Iya. Prioritas utama tetap akademik sih. Tapi yang pertama ya lomba. Beda ya utama dengan pertama. Iya, Bang. Itu sih Benar-benar. dari aku. Prioritas utama tadi akademik, kalau prioritas pertama lomba gitu Lomba. ya. Lomba. Oke, benar banget. Oke, mungkin ini ya kita lanjut ke Arya. Gimana tuh Arya? Pertanyaannya masih sama. Oke, siap. Saya mungkin melanjutkan dari Bang Noldi dan Catherine tadi. Ya, bagi saya pertama prioritas yang paling utama itu ya akademik gitu. Akademik yang paling utama. Karena ya kita tahu kita juga berkuliah di UGM dengan susah payah tadi, perjuangan susah payah dapatkan UGM, dan juga ada perjuangan dari orang tua di balik ini. Ya kita nggak boleh ini apa namanya membiarkan gitu lah, melepas akademik ini. Nah, saya terkadang melihat juga beberapa orang itu mungkin selama pandemi ini ada beberapa bagian kuliah itu yang tidak sama sekali tidak dimengerti atau bagaimana. Tapi menurut saya, prinsip saya bagi saya itu akademik ini harus selesai bersama saya. Saya buat target akademik harus selesai, dan saya harus mengerti apa yang disampaikan pada saat perkuliahan. Nah, saya ibaratnya akademik itu harus selesai, harus komplit dan padat kita selesaikan. Nah, dalam artian kita menguasai seluruh apa saja yang disampaikan pada saat kuliah dan praktikum, dan juga setelah akademik kita baru buat prioritas yang lain. Selain dari hard skill, kita harus juga mempunyai soft skill. Nah, untuk soft skill itu kita harus mengetahui dulu apa yang paling diminati dari diri kita sendiri. Nah, kebetulan saya juga tertarik dengan industri bidang energi, terutama di perminyakan, dan saya juga ini pengen cari pengalaman, kemarin pengen cari pengalaman dengan mencoba hal-hal baru. Nah, kebetulan kemarin diajak temen itu ikutan lomba, dan saya sebenarnya awalnya saya juga ini ragu ini ya akademik saya nanti gimana, apalagi sekarang ini baru setelah UTS pertama, jadi ibaratnya semester 1 itu di bagian keduanya itu udah mulai agak sibuk menjelang UAS, dan saya tuh mikir gimana ya saya memprioritaskan akademik dan lomba. Tapi saya nggak takut, tetap dicoba, tetap saya coba, karena itulah esensi dari ini perjuangan kita. Esensi dari perjuangan kita itu coba segala hal. Ya walaupun seandainya kita ini nanti keteteran gitu kan dalam hal kuliah dan lain-lain, insya Allah pasti itu bakalan selesai, karena kita tahu juga Tuhan itu nggak bakalan ngasih hal yang tidak bisa kita selesaikan. Artinya dalam artian kita pasti bisa menyelesaikan hal itu, walaupun kita mengalami kesusahan dan kesulitan. Nah, itu dia esensi dari ini perjuangan tadi. Coba segala hal dan jangan takut untuk mencoba. Nah, mungkin selain itu dari mencoba hal-hal baru tersebut kita bisa jadi dapat pengalaman, jadi dapat teman-teman dari mungkin dari bagian eksternal dari perkuliahan kita, dari ya gitu, dan juga kita dapat ini apa namanya prestasi yang dapat dibanggakan, yang dapat kita banggakan, dan juga dapat menjadi nilai plus ketika kita nanti setelah dari dunia kuliah mau terjun ke dunia industri pekerjaan. Nanti ya itu bagi saya ini lumayan asik sih, bisa memperindah CV juga, dan juga CV online, LinkedIn. Iya, itu kira-kira. Terima kasih. Oke, berarti Arya waktu itu lombanya masih kuliah ya? Di saat Masih dalam kuliah, ya. Oh. Di perkuliahan. Oh, itu berarti kuliahnya online, maksudnya lombanya online ya? Lombanya online, ya. Sama kuliah online juga. Kebetulan waktu masih jadwal padat-padat kan, waktu baru awal-awal praktikum itu kan juga udah mulai nyerang gitu. Bagian-bagian lapak-lapak gitu. Jadi itu mikir-mikir juga, mikir 2 kali kan ikut atau enggak ya. Tapi
ya coba aja lah, dicoba aja. Alhamdulillah itu dapat hasil yang terbaik. Berarti kalau offline ke Kazakhstan ya? Iya bang. Kalau misalkan offline, Rezeki ya, Bang. semoga tahun depan bisa lah ke luar negeri lagi. Luar negeri, Harusnya udah sampai ini. Iya bang. Gitulah. Mantap. Oke, berarti inti dari jawaban pertanyaan kedua dari Bang Rinaldi dan Arya ini, selain hard skill, soft skill itu juga penting. Nah, selain soft skill, hard skill itu juga penting gitu. Keduanya itu berkaitan. Nah, selain itu harus memprioritaskan akademi gitu, kayak Bang Rinaldi tadi menyatakan bahwa harus pandai memanage waktu gitu dengan baik. Kita bakal terlatih. Kalau Arya bilang tadi, akademik itu pokoknya yang penting dan terutama juga gitu. Oke, mungkin langsung aja pertanyaan selanjutnya ini. Dalam mencapai prestasi tersebut pasti akan ada kendala-kendala gitu ya Bang dan Arya gitu. Pasti ada apa ya, rintangan, tantangan yang dialamin dari diri sendiri. Mungkin bisa nih dikasih tahu apa aja kendala-kendalanya selama ikut lomba atau prestasi-prestasi yang dicapai gitu. Dimulai dari Arya mungkin. Oke, kendala dari segi akademik juga bisa ini kendalanya. Oke, siap-siap. Pertama tadi itu kendalanya karena udah mulai masuk di bagian kedua pada semester itu setelah UTS itu kan udah mulai padat jadwal dan juga kebetulan waktu ikut lomba itu saya punya tugas numpuk juga, tugasnya numpuk dan itu mungkin bisa jadi kendala karena kita tahu juga kadang beberapa orang itu enak ngerjain tugas ketika malam-malam hari, pada malam hari. Nah, terkadang ketika ngerjain tugas itu saya sampai tidur dini hari sekitar jam 2 sampai 3-an. Nah, kemarin kebetulan itu pas lombanya itu pagi lombanya sekitar jam 8 ya, jam 8 pagi. Nah, saya karena tidur jam 3 malam itu kan kayak kurang fit gitu. Jadi masih tidur. Untung di itu waktu itu ditelepon teman kan, dibangunin gitu kan, bangun. Nah, kebetulan waktu ikut lomba tuh ya kondisi agak kurang fit karena keluar gitu kan, tugas-tugas. Jadi mungkin pertama itu, dan juga kedua ya ada juga rasa ragu dalam diri juga ketika itu, karena saya mikirnya gimana ya, saya juga baru mikirnya gini dalam hati saya baru tahun pertama di sini, ini enggak berisiko banget ya ikut lomba, apalagi lombanya lomba besar gini ya, lomba internasional juga, enggak berisiko ya ikut lomba gini, karena saya juga mikir itu kan kayak nanti takutnya kayak buat malu gitu, apalagi kemarin tuh Indonesia dari kami sendiri gitu kan, ragu gitu saya ikutnya. Nah, tapi alhamdulillah setelah diyakinin oleh teman-teman juga kan, ya wis nggak apa-apa ya, kita bareng-bareng aja, yang penting kita cari pengalamannya aja di sini, nggak usah pikirin menang atau kalah, yang penting kita dapat ilmu dan juga kita dapat pengalaman. Nah, mungkin itu saja kendala-kendala yang saya hadapin ketika itu. Terima kasih. Tapi berhasil dilewatin kan? Alhamdulillah berhasil itu. Jadi waktu itu ya hari keduanya itu kan begadang tugas, bangun subuh kan, tiba-tiba ditelepon, bangun kan itu, ini teman saya ngabarin, telepon kan, Arya alhamdulillah kita lolos itu lomba yang keduanya. Oh senang gitu kan. Jadi itu karena tiba-tiba ngantuk gitu kan, nggak fit, tiba-tiba semangat lagi karena lolos ke tahap kedua, padahal kami kayaknya itu baru pemula kali ya, nggak tahu apa-apa di bidang ini. Tapi setelah kami itu coba, oke, jadi kayak dapat feeling itu lah, dapat momentumnya supaya melangkah lebih jauh lagi, jadi dapat semangatnya gitulah, ada penyemangatnya setelah ditelepon, dikabarin bahwa ada peluang lanjut ke babak selanjutnya gitu, kira-kira begitu. Oke, keren ya Arya, teman-teman bisa ngelewatin kendala yang ada, tapi tetap berhasil gitu sampai ke prestasi yang ingin dicapai. Nah, mungkin kita bakal dengar dari Bang Rinaldi gitu. Gimana Bang, dengan pertanyaan yang sama?
Oke, thank you Catherine. Mungkin permasalahannya nama kita mahasiswa ya, kuliah hampir sama kok permasalahannya. Hampir sama kayak Arya. Iya, Bang. Yang pertama tuh kendala yang sering dihadapin tuh pertama tuh waktu, ya kan? Gimana waktu ngikutin kuliah, waktu bentrok dengan perkuliahan, terus bentrok dengan banyaknya tugas yang udah numpuk nih, deadline-nya dekat nih. Nah, terus juga permasalahan di waktunya antara lomba dengan organisasi, ya kan? Namanya mahasiswa, teman-teman di sini yang akan jadi mahasiswa, nah saran aku jangan sampai jadi mahasiswa kupu-kupu ya. Pergi ke kampus, iya benar, pergi ke kampus, balik langsung tidur. Jangan teman-teman. Karena menurut aku, kalau teman-teman kayak gitu, itu sia-sia aja perkuliahan. Dan teman-teman nggak dapat rintangannya loh. Rintangan tuh nggak akan dapat. Nah, kalau teman-teman bisa fokus akademik, organisasi, perlombaan, nah itu pasti kendala paling besar. Contoh, di sana teman-teman ada ikut suatu perlombaan nih siang hari. Padahal teman-teman tuh dari pagi sampai sore itu full kan kuliah. Belum ditambah dengan tugas yang udah numpuk untuk besok. Terus juga ini organisasi ada rapat, ada event atau apa. Nah itu kan gimana kita bisa ngatur waktu kan? Apa teman-teman melepaskan satu entah itu organisasi atau akademik atau perlombaan. Nah, itu kan di pilihan teman-teman masing-masing. Tapi yang menurut aku kendala waktu itu kendala terbesar. Karena yang namanya lomba butuh usaha kan mempersiapkan. Yang mungkin Arya juga merasakan tuh dari cerita dia tadi kan sampai tidur dini hari. Nah, itu memang perjuangan untuk lomba. Nah, tapi di balik itu kayak Arya tadi besoknya langsung kuliah nih. Tugas langsung banyak nih. Nah, terpaksa begadang lagi. Nah, otomatis inti dari kendala pertama itu adalah waktu. Gimana kita bisa manage waktu, kapan kita harus fokus kuliah, kapan kita harus fokus persiapkan lomba, kapan kita harus fokus untuk ke organisasi kita. Terus masalah ini ya, dari aku rasakan tuh masalah kedua tuh finansial, keuangan. Karena lomba tuh nggak semuanya yang gratis. Nggak semuanya yang gratis, perlu dicatat. Nah, karena lomba yang nggak gratis kan pasti ada uang pendaftaran kan. Uang pendaftaran, otomatis kita harus bayar pendaftaran. Iya kalau kita tim, kalau kita individu kan lebih berat tuh. Contoh, bisa pendaftaran 200.000 kan. Nah, andai kata teman-teman tuh udah ikut 3 perlombaan dengan biaya pendaftaran yang sama, otomatis suatu saat akan merasakan kayak, aduh, udahlah nggak usah ikut, habis-habiskan uang. Nah, enggak, ya kan? Nah, makanya menurut aku faktor kendala kedua itu juga di keuangan. Terus yang terakhir tuh faktornya adalah tuntutan. Nah, kalau kita menang lomba dan pihak departemen, pihak jurusan tahu, pihak ujian tahu, otomatis itu kan tuntutan biar kita bisa mempertahankan lah setidaknya ataupun meningkatkan kan. Nah, kalau kita nggak bisa mempertahankan, otomatis kan secara tidak langsung halusnya itu kan kita malu sendiri ya. Oh, padahal aku udah di pos nih, gitu. Aku udah ini, tapi kok perlombaan kedua gagal ya, atau perlombaan pertama kemarin cuma hoki. Nah, itu aku rasakan waktu pertama kali dapat juara lomba. Besoknya ikut daftar lomba, gagal. Terus udah mikir nih, apa kemarin tuh jurinya yang salah ya? Atau cuma hoki, ya kan? Nah, karena penasaran, ikut lagi sampai menuai hasil. Jadi menurut aku 3 tuh sih, waktu, finansial, tuntutan. Itu sih Keren banget ya teman-teman, aku sampai speechless nih sama pembicara kita pada hari ini. Tadi intinya kalau kendala dari Arya itu waktu ya mungkin. Kalau misalnya dari Bang Rinaldi tadi ada 3 tuh, ada waktu, finansial, dan tuntutan. Oke, ini masih pertanyaan selanjutnya ini masih berkaitan dengan waktu sih sebenarnya. Aku mau nanya kepada Bang Rinaldi dan Arya, gimana cara kalian bisa membagi waktu dengan baik antara akademis, sosial, dan non-akademis gitu. Ada tips triknya nggak? Mungkin dari Bang Rinaldi lagi nih. Oke. Jadi kalau masalah manage waktu ya, nah ini yang aku bilang tadi yang berkaitan, atau teman-teman di sini bingung nih, ya tadi
Aku, Catherine, Arya tuh bilangnya soft skill, hard skill, ya kan. Nah, salah satu yang termasuk dari komponen itu manajemen waktu. Itu termasuk dari skill yang kita miliki. Nah, kenapa kita nggak harus selalu di akademik? Karena itu tadi, kita perlu juga kayak namanya tambahan. Gimana sih cara kita manajemen waktu? Nah, kalau aku pribadi, yang namanya manusia itu kan pasti ada lelah ya. Lelah. Misalnya, aku ikut lomba, terus tuntutan tugas banyak, terus organisasi ada rapat, ada pertemuan segala macam. Ya udah, kalau di saat aku lelah, aku sampaikan. Misalnya aku mau mengorbankan, menurut aku yang bisa dikorbankan organisasi pertama misalnya. Ya udah aku sampaikan kalau aku hari ini izin karena emang nggak kuat lagi, kalau dipaksakan kan nggak maksimal. Atau kalau memang lomba yang aku ikuti itu sangat urgent, sangat ya peluangnya sangat besar, ya udah akademik aku izin kok. Di prosedur UGM tiap fakultas dan jurusan kan ada prosedur perizinan masing-masing. Ya udah diurus. Atau menurut aku lomba ini masih bisa disambilkan sama akademik. Misalnya yang HP untuk akademik, terus yang laptop untuk lomba. Kalau bisa. Kalau di satu saat kita nggak bisa, ya udah fokus satu aja. Karena kalau dipaksa, pasti nggak maksimal kan. Nah, itu tergantung pilihan teman-teman. Tapi otomatis teman-teman ikut organisasi kan udah butuh pertanggungjawaban tuh. Kan ada wawancara, ada apa. Nah, itu kan butuh mempertanggungjawabkan jawaban. Nah, terus lomba teman-teman mempertanggungjawabkan nama universitas atau di SMA sekarang nama sekolah masing-masing. Terus kalau untuk akademik tuntutan wajib kan. Nah, jadi teman-teman harus bisa prioritaskan. Kalau di saat teman-teman memilih A, ya udah, jangan dipaksakan yang B atau C. Tapi kalau seandainya memang bisa, silakan selagi ada waktu. Itu sih dari aku. Oke, makasih Bang Rinaldi. Pasti Oke. banget ya teman-teman. Intinya lagi dan lagi tuh soal prioritas tuh teman-teman. Kata Bang Rinaldi tadi, kalau teman-teman ada ikut lomba, organisasi, harus pandai gitu menyesuaikan dengan akademiknya. Nah, kalau Arya sendiri gimana? Masih dengan pertanyaan yang sama? Oke, siap. Mungkin saya banyak problemnya di akademik juga, bagian akademik. Nah, mungkin bahas dari akademik dulu. Beberapa orang itu mempunyai jalan sendiri, jalannya masing-masing. Ada yang jadi orang yang suka ngerjain di awal waktu, dan juga ada yang suka jadi deadliner. Nah, mungkin saya bukan orang yang tidak terlalu pandai dalam mengatur waktu, tapi mungkin saya bisa ngasih tips dan trik juga untuk supaya bisa manage waktu tersebut. Nah, untuk soal deadliner ya. Deadliner itu ada feeling tersendiri ketika Anda mengerjakan sebuah tugas di akhir waktu itu bakal ada rasa tertantang gitu. Tugas yang membosankan bakalan terasa menarik. Tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa akan ada rintangan-rintangan yang tidak dapat kita duga, seperti bisa jadi tugasnya itu awalnya kita prediksi bisa selesai cepat, tapi karena ada kondisi lain atau kendala lain, kita nggak bisa, kita lewat dari prediksi kita bahwa tugas itu bisa selesai dari waktu yang telah kita prediksi. Nah, saya termasuk seorang deadliner dan juga ini kalau mungkin saya juga pertama gini, misalkan saya punya tugas kan itu kemarin tugas numpuk juga, tugas dari kuliah numpuk, dan juga saya terkadang kalau misalkan tidak mengerti materi yang disampaikan kuliah, saya review lagi, dan itu banyak di YouTube video untuk review materi kuliah. Nah, yang mengenai kekuliahan misalkan tentang biologi atau teknik lainnya itu bisa dilihat di YouTube. Nah, itu saya coba atur skala prioritasnya seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Atur skala prioritasnya, misalkan tugas ini deadline-nya itu masih jauh, masih minggu selanjutnya, masih ada seminggu lagi. Nah, sekarang baru hari pertama atau misalkan hari kedua setelah diberikan tugas, saya coba kerjakan dulu tugas yang lebih mepet waktunya gitu kan, kerjain dulu. Nah, setelah itu baru diangsur. Nah, otomatis sedikit demi sedikit tugas kita itu bakal selesai lah, dikit demi dikit kan. Jadi gitu kira-kira. Dan juga kita
apa yang ingin kita lakukan itu bakalan selesai juga. Misalkan tadi saya buat skala prioritas, saya harus ngerti ini dulu materinya, baru saya tenang buat tugas. Karena terkadang membuat tugas itu kalau misalkan tidak ngerti materi, itu bakalan gimana gitu rasanya, nggak dapat feelingnya. Nah, jadi kadang kalau nggak ngerti materi itu, ya orang-orang bakalan ngeliat punya kawan, kopas istilahnya, kopas kan. Nanti itu kalau ketahuan sama dosen atau asisten praktikum, itu tuh bakalan dicoret atau dikasih nilai nol. Nah, itu yang membuat saya terkadang itu mengatur skala prioritas dan juga kenapa saya mengerjakan tugas di akhir waktu, karena saya perlu memahami beberapa materi yang disampaikan pada saat perkuliahan tadi. Nah, selanjutnya itu misalkan saya juga ikut organisasi, misalkan ada organisasi itu saya atur dulu bagian mana yang urgent pertama kali. Misalkan dibandingkan dengan lomba, seperti yang sudah disampaikan Mbak Rinaldi tadi kan, pokoknya akademik nomor satu, kuliah jangan istilahnya jangan dilewatkan lah kuliah menurut saya. Jangan dilewatkan. Kalau bisa sambil juga, yang tadi Bang Adi bilang kan, disambil dengan HP yang lain atau gadget yang lain. Misalkan ya kita tetap fokus pada lomba gitu kan. Lomba mungkin organisasi bisa dikesampingkan. Karena ya lomba itu waktunya ini aja, ada waktu sendiri. Nah, mungkin kita bisa fokus pada lomba dan juga HP diletak di samping untuk kuliah online tadi. Nah, misalkan tidak mengerti, misalkan kita ketinggalan kuliah online, itu ada jalan lain. Misalkan kita nanya ke kawan, nah, tanya aja ke kawan bagian judul besar materinya. Nah, itu tergantung kita bagaimana cara kita mempelajarinya lagi. Karena menurut saya, itu banyak sekali referensi materi yang bisa Anda Anda pelajarin untuk memenuhi kekurangan tersebut. Nah, jadi selain itu, menurut saya penting bagi seseorang itu untuk spend waktu untuk beristirahat di akhir minggu atau mungkin di sela-sela kesibukan, misalkan sore-sore atau senja gitu. Ya, senja. misalkan di akhir waktu gitu kan, sore-sore misalkan duduk di teras atau sambil ngopi atau minum teh manis gitu kan, anget-anget. Jadi stres yang Anda rasain itu selama seharian penuh atau mungkin seminggu penuh bakalan lepas gitu kan, relief. Jadi itu mungkin bisa menenangkan dan juga membantu Anda dalam dalam supaya lebih fit lagi menghadapi tantangan di minggu selanjutnya setelah perkuliahan yang padat dengan tugas-tugas tadi. Mungkin gitu dari saya. Oke, terima kasih Arya. Mungkin ya teman-teman kita bisa ambil kesimpulan ya, cara orang membagi waktu itu berbeda-beda sih intinya, tergantung ke individunya gitu. Nah, sekarang pertanyaannya nih ya, pertanyaan selanjutnya itu mungkin agak sedikit apa gitu, karena kita bakal ngebahas tentang kegagalan. Nah, teman-teman pasti pernah nih ngerasa kegagalan. Kita langsung tanya aja, apa Bang Rinaldi dan Arya pernah nggak ya mengalami kegagalan waktu proses mencapai prestasi mereka? Mungkin bisa dimulai dari Arya. Oke, siap. Kegagalan dari akademik juga boleh ya? Boleh. Kegagalan Oke, siap. prestasi atau apa, pokoknya diceritain aja. Oke. Mungkin wajar bagi freshman yang baru masuk kuliah gitu kan. Orang-orang yang baru masuk kuliah itu anggapannya pengen IP tinggi 3,5 misalkan, ya kan? Nah, 3,5. Itu di bagian pertama semester 1 itu sebelum UTS itu semuanya terasa santai gitu kan. Materi kuliahnya masih belum berat-berat, masih santai gitu kan. Tapi setelah perkuliahan kedua, setelah diserang praktikum dan jadwal kuliah yang lain dan materi kuliah yang mulai tingkat kesulitannya itu meningkat, itu mulai memudar semangatnya tadi. Semangat misalkan aku pengen cum laude atau aku pengen IP 3,5 semester ini, itu mulai mudar. Dan juga itu wajar ketika Anda ngeliat gitu kan. Pernah sih saya ini udah rajin belajar, maksudnya bukan rajin belajar sih, waktu itu ada ada ujian gitu kan, ujian gitu. Nah, saya udah coba belajar, saya pelajarin ngafal. Tapi setelah dicoba pas ujian itu hasilnya memang benar-benar nggak memuaskan gitu kan. Nah, itu menjadi sebuah pukulan bagi saya juga bahwa tidak semua yang kita jalani itu bakal sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, juga setelah itu pernah juga saya
saya nganggap enteng gitu, nganggap enteng sebuah tugas gitu kan, sebuah tugas kuliahan saya anggap enteng. Nah, ketika saya coba ngerjain, ternyata itu terasa lebih berat dari yang saya pikirkan. Itu mati-matian ngerjainnya kan, padahal deadline-nya itu besok siang. Saya ngerjain baru H-1 ketika setengah hari lewat, batu setengah hari waktu siang-siang. Jadi mulai ngerjain, ternyata ini kok lebih berat ya rasanya. Jadi waktu sekitar pukul 9 malam itu kan, itu masih baru setengah dari tugas yang setengah selesai dari tugas yang saya kerjain itu, baru setengah selesainya. Jadi itu butuh 6 jam lagi nyelesain setengahnya. Jadi kayak Anda ekspektasinya itu bakalan cepat, tapi lebih dari 12 jam untuk ngerjain tugas itu. Dan juga pernah kemarin waktu itu saya emang bener-bener nggak tahu, karena mungkin ini saya masih kurang dalam materi kuliahnya, bener-bener nggak tahu, jadi saya nyerah aja gitu. Ya isi seadanya aja lah, yang penting tugasnya selesai. Tapi beranjak dari situ, saya itu coba jadikan sebuah pelajaran. Mungkin saya masih ada kekurangan dalam pemahaman materi itu. Nah, baru saya membuat schedule baru untuk mencoba memahami lebih, mencari ilmu lebih dalam hal yang masih saya kurang tersebut. Mungkin gitu saja dari saya. Terima kasih, Catherine. Iya, kalau misalnya perlombaan gitu pernah. Perlombaannya? Kalau perlombaan gimana? Oke, perlombaan. Mungkin kalau kemarin saya juga ada ikut lomba gitu kan. Oh ya, kemarin saya ikut lomba juga dari ITB gitu kan. Ternyata kami salah ikut lomba gitu. Lombanya ini untuk lomba mahasiswa semester atas, semester 5 dan 7. Jadi kemarin itu kami emang benar nggak tahu apa-apa, dan juga mungkin kekurangan saya juga dalam hal software, saya kurang bisa dalam hal software, dan akhirnya kami menyelesaikan itu seadanya aja, dan juga itu perlu pemahaman lebih lagi. Tidak bisa hanya kita baca materi ini aja, baca singkat itu sehari kan, itu langsung selesai apa yang ditugaskan dari lomba itu, nggak bisa. Jadi itu kemarin kami emang benar-benar nggak tahu mau ngapa-ngapain, jadi minta tolong gitu kan ke cutting gitu kan, dan cutting pun nolong ya sebisanya juga, karena ini memang tanggung jawab kami, resiko yang kami ambil setelah mengikuti lomba tersebut. Nah, akhirnya kami selesaiin lah seadanya gitu. Hasil seadanya aja. Yang penting kami sudah submit dan kami nggak mundur dari lomba tersebut. Itu mungkin yang saya alami ketika lomba. Tapi mungkin kalau yang lomba pertama kemarin, alhamdulillah berjalan dengan lancar saja ya, dengan mulus. Itu saja kira-kira. Catherine. Intinya kalau dari Arya sendiri, yang penting selesai, yang penting dilewatin gitu. Pokoknya nggak boleh mundur ya kan? Iya, yang penting Anda nyelesain tugas. Tapi walaupun Anda nggak bisa, tapi tetap selesai, jangan mundur. Dan jadikan sebuah itu tuh kesalahan tadi sebuah pelajaran bagi Anda. Jadi coba cari ilmu lebih lagi, perbaiki diri lagi, karena dari kesalahan itulah kita belajar menjadi orang yang lebih baik lagi dari kesalahan tadi. Oke, makasih ya kira-kira. Siap, makasih banyak ya Arya. Selanjutnya ke Bang Rinaldi dengan pertanyaan yang sama ya Bang. Siap Bang. Oke. Nah, kalau Arya tadi aku lihat nih, kalau untuk lomba kayaknya awal langsung menang ya. Perdana lomba langsung menang. Nah, beda. Itu berbeda jauh sama aku sih. Kalau aku, teman-teman, 4 lomba pertama yang aku ikuti selama kuliah tuh gagal. Gagal, dan gagal. Ya kan? Ya alhamdulillahnya di lomba kelima baru dapat hasil. Nah, itu kan bisa kita bayangkan. Seorang maba yang lagi semangatnya nih ikut lomba. Oke, lomba, ya kan? Mati-matian mempersiapkan lomba, mati-matian mempersiapkan semuanya. Waktu hasil keluar, nggak ada nama, gagal. Oke, sedih kan? Waktu terbuang. Ya kalau ada biaya pendaftaran, rasa, aduh, bagus nggak usah bayar kemarin. Sempat kayak gitu. Terus juga teman-teman yang udah support tuh takut mengecewakan, ya kan? Nah, terus coba lagi nih.
walaupun gagal pertama kan tetap ya sedih-sedih, kecewa-kecewa, tapi penasaran masih ada nih. Nah, penasaran dicoba lagi nih. Dicoba ikut lomba yang lain. Ya, yang rasa-rasanya kayaknya lomba pertama udah jadi bahan evaluasi lah. Nah, terus lomba berikutnya nih bisa kita terapkan evaluasi. Oke, ikut. Nah, yang kedua gagal lagi ternyata. Gagal kan, sama kayak pertama, sedih lagi. Oke, nggak apa-apa. Ini sempat ya, udah sempat kepikiran, aduh, kayaknya emang takdirku di akademik aja nih terus nih. Fokus akademik. Nah, tapi karena udah tergoda nih, wah ada lomba lagi ternyata. Nah, ini kan aku sama tim kan, lomba aku nih. Nah, ya udah kesepakatan kami, ya udah kita coba sekali lagi nih, kita coba aja ya. Oke, kita nggak usah berharap menang. Setidaknya kita berharap ya komentar juri itu kita jadikan sebagai pengalaman, sebagai bahan untuk memperbaikinya. Oke, nggak apa-apa. Ya, karena udah bilang gitu, ya udah dikabulkan kan. Gagal lagi karena nggak ada target kan. Ya udah gagal, sedih. Nah, yang keempat tuh karena udah sempat kan yang di ketiga tuh udah sempat kayak aduh kok gagal terus ya kan. Apa mau coba keluar bidang nih, coba lombanya. Tapi karena kami satu tim, kebetulan punya passion yang sama di bidang bisnis kewirausahaan, ya udah di lomba keempat nih kebetulan pemerintah yang ngadain, ya udah aku ikut tapi bersama tambahan tim baru. Nah, ya udah itu kami coba ikut lagi. Terus memang peluangnya kecil sih. Nah, kalau di tingkat UGM tuh alhamdulillah kami lolos, ya kan. Nah, itu udah suatu kayak wah, bisa nih, pasti bisa nih. Nah, tiba ke nasional, ya itu nggak rezeki kan, gagal lagi. Oke, fix sampai di sana. Nah, aku mikir nih, kayak, aduh, kayaknya kalau ada lomba lagi, apa aku harus ikut atau mundur? Nah, mungkin aku pakai prinsip Arya ya, yang Arya sampaikan tadi. Maju terus seperti selesai. Nah, aku terapkan itu. Nah, itu aku coba yang kelima, coba beneran. Nah, itu kan kami udah ikut beberapa lomba sebelumnya. Nah, itu kami gabungkan semua komentar-komentar, kami cari di mana kekurangan, kesalahan, kami tutup. Nah, alhamdulillah di lomba kelima tuh kami nggak duga. Karena udah terbiasa gagal, ya udah kami mikirnya, kayaknya gagal nih, gagal lagi nih. Nah, ternyata rezeki kami dapat di sana, ya alhamdulillah kami dapat jadi pemenang di sana kan. Nah, itu kan kayak nggak nyangka, terus prestasi pertama dan perdana lah di perkuliahan. Nah, terus melihat kayak gitu tuh kayaknya ada peluang sih. Kayaknya kita bisa menang lagi nih. Nah, ikut lagi lomba bukan menang, gagal lagi. Nah, itu namanya roda kan. Seperti teman-teman yang ikut Gama FR di sini, ya sama halnya masuk perkuliahan. Nah, masuk perkuliahan itu kan nggak cuma melangkah ke UGM, kita diterima nih sebagai mahasiswa. Kan nggak gitu. Nah, teman-teman sekarang nih ada ikut tryout SNM atau apalah itu. Nah, mungkin teman-teman di tryoutnya tinggi nilai, tapi kan berikutnya belum tahu tuh di SPM-nya bisa atau enggak. Atau teman-teman yang tryoutnya sekarang rendah-rendah, nah tiba SPM kan bisa melonjak. Nah, yang penting itu dicoba terus, dicoba, jadikan bahan evaluasi dari yang sebelumnya. Contohnya, teman-teman ikut tryout, nah tryout itu juga membantu kan, apalagi yang pasti tryout Gama FTR. Nah, teman-teman bisa tuh ikut di tryout Gama FTR, karena juga soal-soalnya bisa membantu teman-teman kan, untuk masuk ke UGM, baik itu gambaran soal SBM, ataupun soal UTUL khususnya. Nah, kita coba terus teman-teman, walaupun ini kan ada 3 nih, ada SNM, SBM, sama UTUL. Nah, kalau seandainya teman-teman di sini, kan mungkin sebentar lagi akan pengumuman SNM juga ya. Nah, kalau teman-teman di sini yang SNM-nya besok dapat warna merah, nah jangan sedih teman-teman. Karena masih banyak jalur lain yang menunggu. Bisa itu jalur SBM atau UTUL, atau memang teman-teman itu ditakdirkan masuk ke sekolah kedinasan. Kan kita nggak tahu kan. Nah, memang sih UGM itu memang istimewa lah dibanding universitas lain. Tapi ya itu, perjuangan itu harus ditingkatkan. Terus teman-teman nggak boleh bersedih. Karena percaya aja, di depan sana tuh Tuhan tuh udah ngasih jalan tuh teman-teman. Tapi kita aja yang berusaha untuk mendapatkan jalan tersebut. Itu
Itu sih dari aku. Yang penting itu usaha terus. Baru udah usaha ya kita serahkanlah sama Tuhan untuk hasilnya. Keren banget ya Bang Rinaldi, aku sampai speechless. Ternyata gitu perjuangannya Bang Rinaldi, prosesnya itu dari yang gagal, dan sampai pada akhirnya berhasil gitu. Mungkin bisa jadi catatan juga sih buat kita semua ya, kalau misalnya ngikutin sesuatu perlombaan atau suatu kegiatan dan lain semacamnya, kalau misalnya gagal, jangan berhenti sampai situ aja, tapi bangkit sampai bisa gitu. Oke, ini pertanyaan selanjutnya. Itu ngebahas tentang motivasi. Pasti kalau Bang Rinaldi dan Arya ngikut kegiatan apapun, itu pasti ada motivasi ya kan, baik itu motivasi internal ataupun eksternal. Mungkin bisa dikasih tahu juga nih, kasih tahu juga ke kita apa aja sih motivasinya, atau adakah orang yang menjadi tokoh inspirasi yang menginspirasi gitu pokoknya. Mungkin mau dimulai dari siapa dulu nih? Arya aja. Arya. Silakan Arya. Aku lengkap aja. Iya, iya Bang. Siap. Jadi untuk motivasi itu mungkin itu masing-masing pribadi orang berbeda-beda juga motivasinya gimana kan. Saya juga pertama sama seperti semua orang ingin membanggakan orang tua. Jadi misalkan itu senang gitu rasanya orang tua bangga kan. Ya pertama tahu anaknya kuliah di UGM dan juga ketika berprestasi lagi di UGM itu orang tuanya benar-benar bangga. Jadi mungkin kalau orang tua itu bakalan ada yang dibicarakan dengan orang lain, misalkan anaknya gitu juara prestasi di UGM lagi. Jadi itu mungkin bagian motivasi saya juga. Saya juga ingin mencoba lah membalas perjuangan yang telah orang tua saya lakukan dengan memberikan sebuah hadiah yang ya saya mungkin dengan keterbatasan yang saya miliki, saya cuma bisa mencoba menjadi yang terbaik di dunia perkuliahan, menjadi orang yang terbaik, the best of me. Jadi bagian versi diri saya lebih baik di perkuliahan. Jadi mungkin berikutnya juga saya juga ingin mencoba mencari pengalaman lebih, prestasi lebih, sehingga nanti ketika masuk dunia industri kerja itu lebih mudah nanti jalannya, mulus jalannya. Ya ibaratnya memperindah CV, seperti yang sudah saya katakan pada pertanyaan pertama tadi, memperindah CV dan juga ada LinkedIn, ya lebih bagus kan, misalkan ada Anda organisasi, terus tambah prestasi, itu lebih bagus lagi. Dan juga ada juga beberapa orang yang harus dibanggakan seperti itu. Dari personal juga ada juga yang harus dibanggain. Orang-orang ya spesial seperti itu juga harus dibanggain. Siapa aja tuh yang dibanggain? Kira-kira seperti itulah. Masing-masing orang punya juga punya. Jadi ya itu mungkin coba, dan juga saya ingin mencoba menggali potensi saya yang lebih dalam lagi, dan mencoba ini, pokoknya coba semuanya gitu kan, sehingga nanti ketika saya melakukan hal tersebut, melakukan sebuah pekerjaan tersebut, ketika melakukan lomba atau mengikuti sebuah acara gitu, saya bisa menentukan batas-batas dari diri saya, apakah saya mampu untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih lagi, itu ketika dunia kerja apakah tidak. Jadi itu sebuah ajang untuk menentukan kemampuan kita, tingkat kemampuan kita sudah sampai mana. Misalkan kita sudah tahu hal tersebut, pasti kita punya sebuah restorasi diri. Kita bakalan mencoba memperbaiki kekurangan kita dari lomba-lomba atau kegiatan yang telah kita lalui tersebut. Mungkin kira-kira begitu saja. Oke, keren banget nih dari Arya. Kalau dari Bang Rinaldi, apa yang jadi motivasi Abang gitu? Oke. Nah, mungkin ada satu poin tadi yang kulihat dari Arya. Yang Arya tuh malu-malu sampaikan sebenarnya.
Oke. Nah, sebenarnya sebelum aku melengkapi itu, sebenarnya kita semua di sini nggak terlalu bisa, teman-teman, untuk menjadikan motivasi itu dari eksternal, dari orang lain. Contohnya, di sini mungkin tujuannya ya kami ingin memberikan motivasi untuk teman-teman yang akan masuk ke dunia perkuliahan. Tapi aku yakin dari sebanyak teman-teman yang nonton ini, pasti nggak semuanya termotivasi, ya kan? Ada mungkin yang bilang cuman obrolan gitu aja atau apa. Nah, yang paling penting di sini menurut aku motivasi itu adalah dari diri sendiri. Nah, gimana tuh motivasi diri sendiri? Nah, yang paling penting biar kita semangat dalam melakukan apapun itu, tentukan siapa supporting system kita. Nah, siapa sih supporting system kita yang bisa menaikkan mood di saat kita gagal, menaikkan mood di saat kita capek, lelah. Nah, itu sih yang paling penting menurut aku. Dibandingkan, ya memang motivator tuh banyak, teman-teman. Orang yang motivasi banyak. Tapi percayalah, kita termotivasi cuman waktu mendengarkan dia berbicara, ya kan? Setelah selesai, setelah pulang, ya udah hilang. Nah, coba sekarang teman-teman tentukan supporting systemnya siapa. Nah, itu supporting system itu bisa orang tua, ya kan? Bisa pasangan, bisa teman, bisa sahabat. Nah, masih banyak yang lain-lainnya yang bisa jadi supporting system. Nah, kalau aku pribadi, itu hampir sama kayak Arya. Memang supporting system yang pertama aku adalah orang tua, ya kan? Dan kebetulan di sini orang tuaku hanya tinggal ibu aku, dan semenjak ayahku udah nggak ada, nah itu tambah meningkatkan supporting system. Gimana tinggal satu orang tua yang harus aku banggakan, ya kan? Nah, gimana cara membanggakan? Ya udah dengan cara aku sendiri. Entah itu dari ikut perlombaan, entah itu dari akademik, entah itu dari organisasi pencapaiannya. Nah, itu tergantung. Terus juga supporting system aku tuh nggak cuma orang tua. Kadang kan kita yang remaja ini kadang kan nggak satu frekuensi pemikiran sama orang tua kan. Karena teman-teman di sini kan juga kadang tertutup sedikit tentang suatu hal dengan orang tua. Nah, nggak apa-apa, cari supporting system yang lain yang bisa menyelesaikan permasalahan seumuran, ya kan? Nah, Kalau kalian malu-malu ini. Siapa tuh, Bang? Nah, itu aku kembalikan. Teman-teman bisa supporting systemnya ke teman kah, ke sahabat kah, atau ke pasangan. Nah, itu pilihan. Semua pilihan kok. Teman-teman mau kemana. Nah, kalau aku pribadi, ya itu bisa ke sahabat atau pasangan, ya kan? Karena kebetulan kan orang tuh juga seumuran nih, juga sepemikiran. Jadi kalau ada suatu masalah, kegagalan yang nggak bisa mungkin diceritakan ke orang tua, nah mereka pasti siap menerimanya. Nah itu juga yang akan bangkitkan kayak, oh iya ya aku bisa, aku pasti bisa. Ya terutama kita yang generasi milenial saat ini udah nggak lepas kan dari yang namanya pasangan. Nah atau yang orang katakan tuh pacar, ya kan. Nah itu kan nggak lepas tuh. Boleh, asal menjadi penyemangat teman-teman. Kayak jadikanlah dia tuh penyemangat, gimana kayak menjadi yang terdepan untuk dia misalnya kan. Nah itu bisa kok. Yang penting teman-teman tuh tentukan aja supporting system aku orang tua. Kalau seandainya ada satu hal yang nggak tersampaikan, aku punya kok supporting system yang lain, contohnya pasangan, ya kan. Nah kalau aku pribadi, selain dua itu, supporting system aku tuh adalah masa depan. Aku selalu melihat kayak aku ke depan nanti mau jadi apa. Terus usahaku sekarang apakah udah bisa menjadi jalan untuk aku ke sana, ke masa depan itu. Nah, itu jadi supporting system. Kalau seandainya aku gagal di tengah jalan, nah aku selalu mikir kalau aku nyerah, kalau aku pasrah, berarti masa depan aku nggak yang seperti aku harapkan, ya kan? Walaupun sebenarnya masa depan kita udah ditentukan kan sama Tuhan. Tapi kita manusia pasti selalu berusaha. Aku itu sih. Jadi kalau aku menjadikan masa depan supporting system, aku lihat kalau aku gagal di sini, aku mikir kayak ini belum seberapa kok dari perjuangan yang masih panjang ke depan. Nah, itu belum seberapa. Terus yang terakhir tuh supporting system aku tuh mimpi. Nah, kan tadi masa depan, nah terus mimpi. Kenapa mimpi? Karena di mimpi itu kadang aku dapat banyak pelajaran, teman-teman. Contohnya,
mungkin aku termasuk dari orang yang nggak terlalu mampu lah. Nah, jadi mimpi almarhum ayahku itu adalah kalau aku dan abang aku besar besok harus bisa membelikan mobil untuk ayahku. Nah, itu sampai sekarang aku jadikan supporting system. Berhubungan sih sama masa depan. Nah, jadi seberapa usahaku, entah aku sekarang ikut lomba, terus menang dapat insentif, dapat hadiah, terus misalnya kerja sampingan, dapat uang misalnya. Nah, aku bisa ngukur, ini bisa untuk jadi tabungan, untuk apa, untuk investasi, untuk bekal. Nah, itu sih yang menjadi supporting system aku yang 4 itu. Pertama orang tua, yang kedua pasangan atau sahabat, dan ketiga itu adalah masa depan, dan yang terakhir itu mimpi. Itu sih dari aku. Oke, sebenarnya hampir mirip aja ya antara Bang Arya dan Bang Rinaldi. Cuman tambahan dari Bang Rinaldi tadi, selain orang tua dan diri sendiri, itu adalah pasangan, sahabat, mimpi, dan masa depan gitu. Tadi BTW ya, pas Bang Rinaldi ngebahas pasangan, Arya udah ketawa-ketawa aja dia. Udah. Iya, yang Arya berat mengungkapkan sebenarnya kata-kata itu tadi. Aku tahu. Tapi masih menjaga, ya udah aku buka sekarang. Iya, itu pancing Bang Rinaldi ya, jadi kita tahu gitu. Udah terbaca aku nih, yang tertahan tadi itu apa. Bener-bener. Iya Bang. Oke, asal pasangannya mendukung, suportif ya nggak apa-apa gitu ya Bang intinya. Asal yang enggak aja lah. Iya. Itu nggak boleh. Iya benar. Intinya tahu batasan aja, selagi masih mendukung satu sama lain ya oke-oke aja gitu. Nah, Benar. pertanyaan selanjutnya ini nih, kan kalau misalnya berproses, berjuang, berusaha untuk mendapatkan apa ya, prestasi yang kita inginkan, pasti bakal ada yang namanya usaha gitu ya Bang. Nah, gimana nih Bang Rinaldi dan Arya pernah nggak merasa bahwa usahaku itu sia-sia gitu, udahlah nggak usah, mundur aja, kayaknya aku nggak cocok, aku nggak pantas, orang lebih keren atau gimana gitu. Mungkin bisa dimulai dari Bang Rinaldi dulu deh. Oke. Mungkin kalau untuk kegagalan, udah aku singgung ya tadi ya, tentang keberhasilan. Jadi aku tuh kalau pertama ikut lomba tuh gagal, ya kan? Gagal sampai berdapat. Nah, itu sebenarnya mencapai ke sana tuh emang apa ya? Emang susah kadang untuk beberapa orang ya. Apalagi teman-teman yang mungkin passionnya dulu bukan di bidang A, terus ke kuliah nih mau coba ke bidang B, ya kan? Nah itu kan di luar bidang. Nah terus kegagalan itu pasti ada. Karena kalau kita nggak pernah gagal, kita nggak pernah bangkit. Kalau kita cuma menang terus, usaha kita cuma segitu, teman-teman. Ibaratnya tuh jalanan lurus ya. Kalau teman-teman tuh menang terus, nggak ada rasa di bawah itu gimana. Jalannya mulus terus. Nah, kalau seandainya gagal, nah itu kan ada lika-liku. Nah, dari lika-liku itulah banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Khususnya aku ya yang udah merasakan. Ya mungkin kita bisa evaluasi kesalahan kita di mana, terus apa yang kurang kita tuh di mana. Nah, bisa kita tambahin untuk berikutnya. Nah, kalau kegagalan pastilah. Ya, contohnya tadi itu dari perlombaannya. Kalau dari akademik juga menurut aku ini suatu kegagalan, tapi menurut aku nggak menjadi apa ya, nggak terlalu, ya udah kegagalan gitu aja. Contohnya IPK. Kayak Arya singgung tadi kan, para maba itu biasanya bermimpi IPK 3,5, ya kan? Cum laude atau apa. Nah, buktinya aku selama kuliah belum sampai IPK aku segitu. Tapi menurut aku nggak jadi masalah. Yang dicari di dunia kerja besok tuh bukan IPK. Yang dicari itu keahlian, teman-teman. Keahlian. Nggak cuman kita yang di UGM, di UI, ITB, atau di mana, yang almetnya bagus lah, alma maternya. Tapi yang paling penting, yang terpenting itu ada keahlian. Walaupun kita lulusan UGM, tapi kalau nggak punya keahlian, kita kalah sama universitas lain. Jadi menurut aku tuh keahlian lah. Dari kegagalan tuh kita tambah keahlian kita. Oh, aku gagal di sini. Berarti aku perbaiki di sini. Belajar di sini. Nah, itu sih yang paling penting. Pasti nanti Arya melengkapi.
Oke, kalau dari Arya gimana nih ya? Pernah nggak ngerasa sia-sia akan usaha yang udah dilakuin? Atau mau nambahin dari Bang Rinaldi juga boleh. Ya, siap, siap. Oke. Jadi aku juga pernah ngerasa minder gitu kan waktu ikut lomba. Aku ngerasa teman-teman tim ini lebih jago daripada aku. Dan aku ngerasa posisi aku di sebuah tim itu masih ada orang yang lebih jago lagi untuk mengganti posisi aku. Nah, itu saya coba apa namanya muncul sebuah pemikiran bahwa aduh ini kayaknya nggak pas lah ikut lomba gini. Mending orang lain aja yang ngisi kekosongan ini, jangan aku, jangan saya gitu kan. Tapi uh, itulah sebuah pemikiran tadi. Bakal ada pro dan kontra dalam pemikiran diri kita sendiri. Jadi itu tadi kontranya. Saya nggak yakin, nggak pantas lah ada dalam sebuah tim ini. Tapi dari lubuk hati saya juga itu saya nembak ini apa namanya? Oh iya nggak apa-apa, gue saja, gas saja, gas saja, nggak jangan ditakutin. Yang penting ikut, Anda dapat pengalaman, dapat pelajaran juga. Nah itu kadang yang membuat motivasi dia itu ikut aja lah, jangan mundur, pantang mundur, coba aja, yang penting coba selesai gitu, dapat pembelajaran. Nah mungkin ya gitu juga seperti yang bilang Bang Nadi tadi, dari kegagalan tersebut kita juga akan belajar arti sebuah perjuangan. Kita nggak bisa berjalan jalan yang lurus saja, tapi kita dari kegagalan tersebut kita belajar menjadi manusia yang lebih baik lagi. Mungkin kalau dari apa namanya dari sisi akademik, saya juga ngerasa kalau saya nggak pantas masuk jurusan ini. Bidang saya berubah minatnya. Mungkin karena itu wajar sih, setiap orang kayak itu pengen coba UMPTN tahun depan lagi atau pengen pindah ke kampus lain. Tapi itu hal yang wajar karena terkadang ketika kita merasa kelelahan, merasa jenuh dengan sebuah kegiatan gitu kan, kegiatan yang kita lalui itu akan muncul sebuah pemikiran yang bakalan buat kita itu jadi lebih minder dengan apa yang kita lakukan. Tapi ya tergantung motivasi diri kita sendiri, apakah kita bisa lanjut go ahead atau kita mundur jadi seorang yang pecundang daripada jadi seorang pejuang gitu kira-kira menurut saya. Jadi kira-kira begitu. Saya juga dari sisi akademik pernah ngerasain minder juga, dan dari segi perlombaan juga pernah merasa minder gitu. Itu kira-kira, Catherine. Oke, Arya. Nah, Bang Rinaldi dan Arya ini apa ya? Pastinya pernah ngerasa minder atau lain semacamnya, tapi itu sebenarnya hal yang wajar kok gitu. Karena kalau kita merasakan itu, pasti kita bakal sepele juga kan kadang sama hal yang ingin kita capai. Jadi ya nggak apa-apa gitu teman-teman. Tapi yang jadi kunci dari perkataan Bang Rinaldi dan Arya ini, intinya itu tetap yakin dan optimis saja sama diri sendiri. Jangan mudah nyerah gitu. Oke, nah selanjutnya aku mau nanya, kan Bang Rinaldi dan Arya udah sampai berada di titik ini gitu ya, udah apa ya, udah jauh gitu. Maksudnya udah lumayan banyak hal-hal yang dicapai gitu. Nah, jadi yang menjadi pertanyaanku adalah um, apa namanya itu, ada nggak sesuatu yang harus dikorbankan dari kalian, baik itu internal maupun eksternal, untuk sampai pada titik yang ada, yang kalian duduki saat ini gitu. Mungkin dari Arya dulu. Oke, berarti sampai saat ini apakah harus ada hal yang dikorbankan lagi ya? Gitu. Oke, siap. Ngerti. Ya, bagi saya prinsip saya itu lebih baik Anda kelelahan dengan segudang kegiatan daripada Anda merasa nyaman dengan tidak adanya kegiatan. Lebih baik seperti itu. Ya, biarlah diriku ini lebih 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 sedikit waktu untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan
santai seperti istirahat gitu atau apa namanya santai-santai gitu lah. tapi lebih baik itu aku lebih banyak waktu melakukan kegiatan yang lain. Ya biarlah capek aku nggak ada waktu untuk ngerjain itu yang lain. Yang penting aku dapat pembelajaran, aku dapat pengalaman dari itu. Dan ingat bahwa usaha Anda tidak akan pernah mengkhianati hasil. Nah, itu prinsip aku dari SMA dulu. Buatlah diri Anda secapek mungkin dengan banyaknya kegiatan. Hingga suatu saat Anda bakal ada di sebuah titik di mana Anda merasa semua kelelahan tersebut, lelah, jenuh, dan emosi yang Anda alami itu bakalan terbayar dengan sebanding lah dengan usaha yang kita lakukan tadi. Dan juga mungkin ya dalam mencari pengalaman tersebut untuk meningkatkan kualitas diri, kita juga bakalan ada pengorbanan dari segi finansial dan juga sosial. Mungkin dari sosial karena banyak kegiatan kita juga jarang berkumpul dengan keluarga, seperti itu kira-kira, jarang bermain dengan keluarga. Jadi itu juga pengalaman saya ketika ada kita organisasi atau kegiatan lomba, meeting, dan itu juga kuliah, ya sehari-hari itu cuma di kamar gitu, di kamar aja, jarang keluar, paling keluar itu makan siang atau makan malam itu baru cerita dengan orang tua. Selebihnya itu ya full gitu di depan laptop terus, apalagi pada saat online ini. Dan juga kalau dari segi finansial itu pasti ada ketika Anda mencoba melangkah jauh, itu pasti akan keluar dari segi finansial. Misalkan aku ini mau ikut lomba, itu dibilang Bali tadi kan, itu bakal ada biaya keluar. Dan juga misalkan aku pengen ikut kursus ini, sebuah kursus untuk apa namanya, dalam hal pemrograman bagi yang ingin belajar software gitu kan, aku pengen ikut kursus ini berbayar gitu. Nah itu bakalan keluar juga dari segi finansial. Dan itu hal yang wajar karena apapun pengorbanan yang kita keluarkan itu bakalan sebanding dengan apa yang Anda dapatkan. Makanya ada pepatah yang mengatakan bahwa harga itu tak pernah bohong gitu. Gitu kira-kira. Terima kasih. Oke, kalau dari Bang Rinaldi sendiri apa aja Bang yang yang harus atau yang udah dikorbankan sampai sejauh ini? Oke, nah yang namanya kita memilih pasti harus ada yang kita korbankan kan. Apapun, contohnya teman-teman di sini yang mau kuliah, memilih UGM misalnya, harus ada yang dikorbankan. Entah itu universitas lain terkorbankan, entah itu sekolah dinas terkorbankan. Nah itu kan pilihan. Apalagi contohnya kalau teman-teman waktu ujian nasional, ya kan, milih kalau yang IPA, milih fisika. Nah otomatis kan siap kan, ya kimia, biologinya tuh nggak dipilih, terus dikorbankan gitu aja. Mana tahu teman-teman ada basic di sana untuk menjawab. Nah, itu hal biasa menurut aku. Jadi kalau kita memilih sesuatu hal, kembali lagi, tetap yang akan terkorbankan itu waktu. Karena kita memilih itu pasti ada proses, pasti ada tahap, pasti ada perjalanan. Nah, itu di balik perjalanan pasti ada yang banyak kita korbankan. Contoh, teman-teman ikut lomba, nah itu pasti terkorbankan. Waktu untuk berkumpul sama teman-teman terkorbankan, atau nongki-nongki bareng terkorbankan. Nah terus kalau teman-teman ikut atau fokus lagi kuliah nih, pasti teman-teman terkorbankan waktu organisasi misalnya, karena banyaknya laporan praktikum, banyaknya tugas. Nah itu hal yang biasa. Tapi gimana teman-teman bisa kembali ke prioritas yang utama tadi, asal kerja teman-teman itu bisa maksimal di prioritas utama. Terus yang kedua tadi, pasti yang terkorbankan tuh finansial. Contohnya kalau teman-teman ambil UGM, yang otomatis jadi anak rantau, yang akan terkorbankan nanti apa ujung-ujungnya? Uang. Teman-teman ngekos, teman-teman makan. Nah, itu kan uang. Jadi yang namanya pilihan tuh pasti akan ada namanya pengorbanan. Yang selain waktu, uang, berikutnya tuh tuntutan. Nah, kalau teman-teman memilih sesuatu, nah otomatis kan bisa jadi orang lain ada ngasih pendapat, terus ada yang menyarankan A, menyarankan B, sedangkan teman-teman tuh memilih C. Nah, otomatis yang terkorbankan adalah pilihan A dan B.
Nah, itu jadi suatu yang harus teman-teman teman-teman pertanggungjawabkan lah dari pengorbanan yang udah diambil tadi. Jadi intinya tuh selagi teman-teman percaya, pilih. Yang penting jangan sampai salah pilih. Yang penting matang-matang pikirkan kira-kira pilihan aku ini, ya udah pilih. Jangan sampai ikut-ikut orang, terutama untuk memilih jurusan teman-teman. Karena pada realitanya banyak mahasiswa tuh di tahun atau semester berikutnya atau tahun berikutnya mulai kayak pesimis, mulai frustasi, mulai kayak mikirkan mending aku pindah jurusan. Nah, kenapa nggak di awal bilang itu aja? Apa ya jurusan yang tepat? Jangan cuma ikut teman jurusan kedokteran, aku pilih kedokteran. Yang paling sering orang tua. Kalau orang tua menyarankan coba pikirkan matang-matang. Kalau memang bisa menjalankan, ambil. Tapi kalau nggak bisa, jangan dipaksa. Itu sih dari aku. Iya, bener. Aku setuju banget sih sama Bang Rinaldi. Pokoknya jangan sampai deh ngikut-ngikut orang. Karena kayak, ya sebenarnya pilihan masing-masing sih kalau nggak nyaman mau ngulang lagi tahun depan. Tapi ya, itu tadi kata Bang Rinaldi, kenapa nggak di awal aja gitu. Nah, terus aku tadi setuju sama Bang Rinaldi itu, Bang Rinaldi bilang kalau ingin mencapai sesuatu pasti harus ada tuh yang dikorbankan. Sama tadi kayak Arya bilang juga kalau kita mau lakukan sesuatu kita harus melakukan pengorbanan gitu. Oke, mungkin next aja langsung ya. Ini pertanyaannya tentang bentrok atau enggaknya gitu. Aku yakin Bang Rinaldi sama Arya ini punya kesibukan yang begitu banyak, tidak hanya kuliah, tidak hanya perlombaan, tapi ada organisasi, kepanitiaan, dan lain semacamnya. Nah, aku mau nanya nih, pernah nggak sih kalian bentrok di di suatu kegiatan tertentu, dan gimana tuh cara ngatasinnya? Mungkin bisa dimulai dari Bang Rinaldi dulu. Oke, namanya mahasiswa pasti mengalami. Pasti mengalami. Namanya kita mahasiswa kan, banyak kegiatan. Contoh kegiatan akademik, organisasi, terus perlombaan, tim, dan lain sebagainya. Nah, itu kan banyak yang kita ikutin. Nah, otomatis akan ada suatu saat kita akan bentrok. Tapi gimana kita bisa meminimalisir kebentrokan tadi itu? Ya dengan cara buat schedule. Teman-teman buat jadwal. Nah, tentukan kalau misalnya akademik jadwalnya udah jelas kan, ada di kartu rencana studi KRS. Nah, itu bisa teman-teman tuliskan, oh hari ini jam segini aku nggak bisa diganggu karena ada perkuliahan. Oke, kuliah fix. Nah, yang jadi permasalahan adalah di organisasi. Organisasi kadang labil teman-teman. Kadang awalnya rencananya hari Selasa malam misalnya. Tiba-tiba kita udah nyusun jadwal, pindah ke hari Rabu. Nah, otomatis kan akan terjadi kayak bentrok gitu kan. Yang rencana kita di hari Rabu tadi, bentrok tiba-tiba sama organisasi yang pindah. Nah, cara minimalisirnya tetap buat jadwal, teman-teman. Kalau seandainya hari Selasa malam itu udah ada jadwal misalnya, terus ada pertemuan, sampaikan. Kalau teman-teman nggak bisa karena ada alasan ini. Pasti kok dimusyawarahkan kapan hari terbaik, kapan teman-teman kosong, itu yang kita pilih. Nah, jadi intinya kalau untuk ini teman-teman buat jadwal, buat schedule yang jelas. Kan sekarang banyak tuh aplikasi, kayak ada Google Calendar, apalah segala macam yang bisa digunakan. Dan teman-teman pun kan nggak lepas dari gadget sekarang. Nah, tinggal download, terus tinggal ketik aja jadwal. Terus waktu hari H, timbul pemberitahuan. Udah, ingat. Nggak lupa, nggak terlewat, dan nggak bentrok juga. Itu sih, Bro. Oke, kalau dari Arya sendiri gimana tuh? Masalah bentrok tadi ya? Iya, benar. Nah, itu kayaknya setiap pertanyaan yang ditanyain ketika ada oprek, masa organisasi. Iya, benar. Gimana kalau bentrok jadwalnya gitu kan? Jadi jawaban saya itu sama aja, ngatur skala prioritas. Coba lihat kondisi juga, mana bagian yang urgent gitu. Kalau misalkan bisa di handle lah, bisa di handle. Kalau misalkan bisa di handle, coba ikutin keduanya gitu. Misalkan kita di 2 device, di laptop atau di HP juga bisa 2 device itu kan. Nah, misalkan memang tidak bisa di handle, mungkin bisa izin ke yang lain. Biasanya juga
ikut organisasi juga, dan ikut dari akademik juga. Saya kadang itu ada jadwal praktikum yang pada juga setiap weekend gitu kan. Jadi itu mungkin bisa di handle lah gitu. Misalkan Anda nggak bisa, emang benar-benar nggak bisa ada organisasi, nggak bisa, praktikumnya nggak bisa ditinggalin karena bakal nggak ada inhal atau praktikum ulang, ya mungkin organisasinya bisa diwakilkan. Misalkan emang Anda punya job yang mendesak di organisasi tersebut, bisa didelegasikan tugas-tugasnya. Ya kadang saya sama Bang Ali gitu kan Bang, ikut-ikut rapat, kalau misalkan ada kegiatan lain, sampaikan ke Bang Naldi gitu. Sampaikan ke Bang Naldi, ada kesibukan Bang, tapi kerjaan itu jangan ditinggalin. Kita harus selesaiin semuanya. Kan itu tergantung kehadiran kita bagaimana. Kalau misalkan kita emang nggak bisa hadir, yang penting tugas kita selesai. Tugas kita itu selesai, dan jangan sampai tugasnya nggak selesai dan juga kita nggak hadir gitu. Menurut saya gitu. Kalau misalkan emang benar-benar mendesak, ya diwakilkan. Kalau misalkan bisa dihandle, ya apa salahnya coba ikutin keduanya gitu. Diakalin. Oke, misalkan kita pakai 2 device atau ikutin dalam 2 room meeting gitu. Kira-kira mungkin begitu. Oke. Kalau dari Bentrok, jadwal Bentrok dari saya. Oke, mungkin udah teman-teman udah tahu ya gimana cara Bang Rinaldi dan Arya mengatasi agenda-agenda mereka yang sering bentrok gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini mungkin bisa dijawab dengan singkat saja gitu ya teman-teman, biar kita udah cukup lama juga nih perbincangannya ya. Nah, bener ya, udah bosan juga nih pembicara kita. Oke, sekarang aku mau nanya, kira-kira nanti Bang Rinaldi sama Arya udah tahu belum mau jadi apa? Maksudnya cita-citanya apa gitu. Mungkin dimulai dari Arya dulu. Oh, cita-cita ya. Cita-citanya. Cita-cita pertama, pengen jadi orang yang berguna bagi agama dan bangsa. Itu aja ya, menjadi orang yang berguna. Dan juga pengen membanggain orang tua. Kalau dari sisi akademik itu, saya pengen coba dapat kerjaan di bagian yang saya inginkan, ya sesuai dengan minat saya, ya di bagian sektor industri energi gitu, atau industri energi dan industri manufaktur gitu. Dan mungkin itu dari saya cita-cita saya. Yang pertama tadi, pengen jadi orang berguna bagi nusa dan bangsa, membanggakan orang tua, dan juga pengen punya pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakat. Mungkin itu saja dari saya. Oke, kalau Bang Rinaldi sendiri? Oke, nah kalau menjadi manusia berguna bagi nusa, bangsa, dan agama itu kan pasti ya. Nah itu harus nomor 1. Apapun yang kita kerjakan itu harus tetap nomor 1. Nah kalau aku sendiri, cita-cita pekerjaan aku ini adalah menjadi entrepreneur. Nah kenapa aku cita-cita menjadi entrepreneur? Karena menurut aku itu ada pekerjaan yang mulia. Karena aku nanti bisa buka lapangan pekerjaan untuk orang lain, sosialnya dapat, bisnisnya dapat, keuntungan dapat. Nah, semua itu udah lengkap deh di entrepreneur. Maka aku ingin menjadi seorang entrepreneur tuh karena menurut aku itu suatu pekerjaan yang mulia. Selain untuk diri kita, untuk keluarga, tapi untuk orang lain juga. Gitu. Oke, udah tahu ya teman-teman ya, kalau masih kepo sama cita-cita mereka apa, tadi udah dikasih tahu tuh apa. Semoga kita bantu doakan, semoga cita-cita teman-teman semua tercapai, dan cita-cita Bang Rinaldi dan Arya dan ya aku juga bisa tercapai. Amin. Catherine, cita-citanya jadi apa, Catherine? Cita-cita jadi apa? Gimana cita-citanya? Ya itulah Bang, kerja di pemerintahan sih, kayak di Bappenas atau di Bappenas. Yang penting berkaitan dengan perencanaan wilayah dan kota. Mantap. Keren. Oke, lanjut aja nih ya. Lanjut, Catherine, silakan. Nah, selama hidup sih sebenarnya, selama hidup ada nggak sih sesuatu hal yang belum kecapaian sampai sekarang gitu? Terserah ya, mau bebas, mau dari diri sendiri, mau ke orang lain, itu terserah. Mungkin dari Bang Rinaldi? Oke. Nah, kayaknya kalau diungkapkan yang nggak tercapai banyak ya, banyak sekali yang belum tercapai. Contohnya,
contoh kecilnya dari akademik. Nah, gimana bisa dapat nilai itu A semua, ya kan? Khususnya di Fakultas Teknik. Nah, itu kan satu mimpi kan? Iya, Nah, Bang. satu mimpi tapi belum tercapai nih. Nah, terus juga yang lain tuh kayak lomba misalnya. Yang aku gagal di awal, kenapa aku nggak bisa menang? Nah, itu kan apa ya? Yang belum tercapai juga, tapi bisa diulang di tahun depan. Terus intinya masih banyak kok yang belum tercapai, dan pada intinya tuh walaupun belum tercapai, kita harus tetap usaha untuk mencapai apa yang belum kita capai tersebut. Nah, karena kalau kita usaha, ya insya Allah lah akan ada hasil diiringi doa. Oke, kalau dari Arya sendiri, Oh, kira-kira sama kayak Bang Naldi, cuman saya juga merasa belum kecapaian gitu, membanggakan orang tua. masih kuliah kan, masih eh, istilah orang sekarang beban keluarga. Masih jadi itu, masih numpang sama orang tua, tapi saya belum, mungkin dalam artian luas saya juga belum bisa membalas kebaikan orang tua saya. Dan juga kalau dari sisi akademik mungkin saya gimana ya, belum 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 itulah, belum mencapai hal-hal yang saya inginkan di kayak akademik itu. Misalkan saya pengen dapat nilai bagus, mungkin ya nilai belum keluar ya, nilai semester 1 belum keluar ya. Kalau dari apa ya, dari sisi personal gitu, mungkin hal yang pengen saya namanya pengen capai itu ada sih beberapa hal. Mungkin satu hal itu saya pengen coba keluar negeri gitu. Pengen belajar hal-hal baru di sana. Jadi mungkin dengan usaha yang saya lakukan sekarang, semoga saja nanti bisa lah tercapai itu. Dengan mungkin ketika saya dapat kerjaan, bisa juga, atau pas ini studi lebih lanjut ke luar negeri gitu. Semoga saja, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini, apa ya, ngebahas tentang capai atau enggaknya Bang Rinaldi dan Arya selama mencapai prestasi yang diinginkan gitu. Maksudnya capai di sini pasti semua orang pernah ngerasa apa ya, letih gitu ya. Nah, kalau dari Bang Rinaldi dan Arya sendiri nih, kalau kalian udah ngerasa capek, itu kalian ngapain atau gimana cara ngatasinnya? Atau malah kalian nggak pernah capek sama sekali? Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Nggak mungkin lah. Pasti lah, pasti gitu. Oke, kalau dari Bang Rinaldi sendiri gimana tuh Bang ngatasinnya Bang? Oke, kayaknya udah dijawab Catherine ya, nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena namanya tiap orang, kita manusia ya, punya batas usaha, batas tenaga yang bisa dikeluarkan. Nah, itu pasti ada capek. Nah, jadi gimana kita ngatasin capek? Kalau aku dengan kegiatan yang ya lumayan banyak, nah ya udah tergantung prioritas tadi. Kalau seandainya prioritasnya A, ya udah di B sampaikan kalau aku capek. Kalau aku paksakan, nanti aku nggak maksimal, ya kan? Sama aja aku cuma numpang join, terus aku nggak tahu apa-apa. Nah, mending aku izin istirahat, persiapan untuk yang kedepannya, biar lebih semangat kan. Contohnya, andai kata, misalnya sekarang yang A ini akademik, terus aku lagi kuliah nih, kuliahku full, terus ada kegiatan misalnya, setelah kuliah ada kegiatan, misalnya organisasi, ya udah sampaikan, kalau aku baru siap kuliah, capek, takut nggak maksimal, aku butuh istirahat. Ya udah, orang juga paham kok tentang keadaan, namanya juga manusia kan. Jadi lebih baik kita sampaikan daripada kita diam, ya kan? Lebih buat orang kayak kesal kadang-kadang, kayak, aduh ini kemana aja, nggak ada info, nggak ada berita. Mending sampaikan apa yang dirasakan. Nanti kalau dipendam, larinya ke tensi. Bisa pecah pembuluh darah. Bener banget. Setuju tuh sama Bang Rinaldi. Kalau dari Arya gimana tuh? Oh ya, kalau misalkan capek, ya wajar sih. Biasanya kayak sudah saya bilang tadi, misalkan ada kegiatan penuh selama seharian, pasti ada kayak waktu rest time-nya. Misalkan sore hari, itu Anda benar-benar istirahat gitu. Rebahan di kasur untuk sejenak, mungkin sekitar sejam atau 2 jam, boleh sambil mandangin HP, atau mungkin bisa aja ini
coba ngemil gitu, ngemil atau minum yang hangat-hangat supaya relax, enjoy gitu kan. Dan kadang misalkan di weekend itu saya coba main-main dengan teman gitu. Ya sebenarnya nggak boleh sih keluar rumah gitu ngumpul, tapi ini tetap jaga apa Protokol namanya kesehatan ya. protokol 3M. kesehatan. Ya, 3M. Apa aja tuh Bang Rinaldi? Apa Mas Arya? saya kurang ngerti Bang bagian kesehatan Bang. Kita bagian engineering. Bukan rumpun kesehatan. Jadi ya gitu. Kadang ngumpul sama teman. Kadang ketika kita mencoba menceritakan gitu, cerita dengan teman, itu rasa stres yang kita alami atau rasa capek itu bakalan lepas gitu, lepaskan. Jadi mungkin itu salah satu cara saya untuk menghilangkan capek gitu. Yang saya lakukan, coba ambil waktu untuk santai, coba spend time gitu kan untuk istirahat dan juga bercerita keluh kesah dengan orang lain, ngumpul-ngumpul gitu. Ya, kira seperti itu dari saya. Oke, intinya sih kalau kita simpulin aja ya dari Bang Rinaldi dan Arya sendiri, kalau capek ya wajar, kalau capek ya istirahat. Intinya jangan dipaksa nanti nggak maksimal, terus tiba-tiba drop kan jadi gimana gitu ya. Oke, Nah, nah sekarang kita udah sampai di penghujung kegiatan talk show kita pada hari ini. Nah, untuk menutup kegiatan talk show ini, aku mau minta closing statement dari Bang Rinaldi dan Arya untuk semua teman-teman yang bakal nonton video kita ini. Oke, mungkin dimulai dari Bang Rinaldi. Oke. Nah, kalau dari aku yang paling penting tentukan skala prioritas. Teman-teman akan masuk ke dunia perkuliahan yang sangat beda dengan dunia SMA. Kalau SMA masih diingatkan, di kuliah nggak ada. Di kuliah ini kita serba mandiri, otomatis skala prioritas harus ada. Terus yang kedua, tentukan jadwal sematang mungkin. Yang paling penting lagi, jangan pernah putus asa dan jangan pernah puas dengan hasil yang didapat. Karena hasil yang didapat sekarang ini belum tentu membanggakan di mata orang, belum tentu ada apa-apanya dibandingkan di luar sana. Yang penting tetap bersyukur, jangan selalu lihat ke atas, tapi lihat ke bawah. Karena kalau kita lihat ke bawah, pasti kita selalu bersyukur terhadap hasil yang kita dapat. Itu aja sih. Oke, terima kasih Bang Rinaldi. Kalau dari Arya sendiri? dari saya. Pertama, ini prestasi itu bukan hanya sekedar Anda menang suatu perlombaan, tapi prestasi itu bisa jadi dari sisi manapun. Mungkin dari Anda bisa bermanfaat bagi orang lain, bisa membuat orang lain senang, itu juga merupakan sebuah prestasi bagi Anda diri sendiri. Dan juga jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Carilah pengalaman sebanyak mungkin, dan pengalaman itu akan menjadi nilai atau sebuah tolak ukur. Bagaimana sih diri Anda itu bisa menghadapi semua tantangan untuk memasuki dunia kerja nantinya. Dan mungkin untuk adik-adik yang bakalan melanjutkan kuliahnya, buatlah diri kalian secapek mungkin untuk berjuang. Jangan pernah menyerah dengan keadaan sekitar. Tetaplah, ingatlah bahwa perjuangan itu tidak akan mengkhianati hasil, dan harga itu tidak akan pernah bohong. Itu saja dari saya. Catherine, silakan. Oke, terima kasih kepada Bang Rinaldi dan Arya atas closing statement-nya. Nah, teman-teman udah dengar semua ya informasi yang udah panjang banget nih obrolannya. Nah, aku harap teman-teman Semoga bermanfaat. bermanfaat juga tuh. Semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Karena udah banyak banget pokoknya informasi dan wawasan yang disampaikan oleh Bang Rinaldi dan Arya. Nah, kalau begitu kita akhiri sampai sini saja kegiatan talk show-nya. Semoga teman-teman sehat selalu dan selalu bahagia, lancar, dan good luck. Apalagi buat teman-teman yang mau masuk ke UGM nih tahun 2021. Semoga dilancarkan sampai akhir. Oke, kalau begitu saya tutup sampai sini saja. Mohon maaf bila ada kesalahan yang disampaikan. Sekian dan terima kasih. Dadah! Dadah! Semangat semuanya. Terima kasih. Semangat. Terima kasih, Catherine. Oke. Terima kasih, Catherine, Arya.